Kekasih Tuhan, umat yang Allah, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di hari ini dalam pembelajaran firman Tuhan. Doa dan harapan saya semua saudara sehat dalam lindungan Tuhan, dan setiap masalah yang sedang engkau alami, kau mampu mengatasinya karena engkau masih berjalan di dalam terang Tuhan Yesus. Percayalah bahwa semua persoalan yang sedang engkau alami hari ini, Tuhan di surga melihat. Dan tiba saatnya ketika engkau tetap berseru siang, malam, pagi, dan sore, Tuhan segera menolong engkau, membebaskan setiap masalah yang sedang engkau alami. Tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Kekasih Tuhan, kita mau belajar bersama hari ini dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosa, kesalahan yang kami buat sepanjang hari ini, baik melalui perkataan, pikiran, perbuatan yang melukai hati Tuhan dan sesama kami. Kami mohon pengasihan-Mu, biar dengan darah Yesus kami diampuni dan kami disucikan. Mohon bimbingan-Mu ya Roh Kudus untuk kami boleh mengenal kembali pembelajaran firman di hari ini, supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sambil kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, tema kita hari ini, jangan malu terhadap perkataan Tuhan. Jangan malu karena pribadi Tuhan. Saudara mesti memproklamirkan iman percaya saudara di hadapan orang-orang sekitar saudara. Jangan pernah kita menutupi jati diri kita sebagai anak Tuhan Yesus. Amin. Karena kalau kita masih malu dengan pribadi Tuhan Yesus, kita masih malu dengan perkataan, dengan firman-Nya, dan kita tidak mau mengakuinya di hadapan orang-orang sekitar kita, maka Tuhan yang kita sembah tidak akan mengakui kita. Pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali bersama dengan para malaikat yang kudus, di dalam segala kemegahannya, Dia akan menolak dan malu juga mengakui kita. Kasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di hari ini yang diambil dalam Lukas pasal 9 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila Ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Kekasih Tuhan, Yesus sendiri yang berkata pada waktu itu kepada para murid, kalau engkau malu terhadap aku, bahkan malu karena perkataanku, aku pun akan malu mengakui dirimu. Kelak pada waktu kedatangan aku kedua kali, di dalam kemegahan bersama dengan malaikat-malaikat, aku akan malu memperkatakan dirimu sebagai anak-anakku. Kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Di sana dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan malu karena perkataanku, malu karena pribadi Yesus. Malu berarti saudara menutupi jati dirimu sebagai anak Tuhan. Contoh sederhana, ketika engkau diundang makan oleh kerabat, oleh sahabat, oleh teman-teman, sederhana saudara, bagaimana sikapmu pada waktu berdoa sebelum makan? Apakah engkau langsung makan seketika?
Atau engkau meminta dengan hormat kepada sahabatmu, saya mau berdoa terlebih dahulu untuk makanan yang ada. Sangat kasihan kalau orang masih malu, orang percaya anak Tuhan masih malu mengakui Yesus sebagai Tuhannya di hadapan keluarganya, di hadapan sahabat-sahabatnya. Karena ketika engkau malu, Tuhan juga malu mengakuimu di hadapan. Maksud saya di akhir zaman nanti ketika Tuhan datang, engkau tidak diakuinya, saudara. Engkau mengenalnya sebagai Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenalmu sebagai anaknya. Tiba waktunya kita harus berani menyatakan iman kita di hadapan dunia, bahwa kita adalah anak Yesus. Amin. Contoh sederhana yang tadi saya katakan, di meja makan kita bisa berdoa. Di tengah-tengah kita makan di rumah makan, pada waktu kita makan di restoran, pada waktu kita makan di mana saja kita bisa berdoa. Jangan pula berdoanya kuat-kuat, saudara. Saya dengar Pak Pendeta suruh saya doa, maka saya berdoa di restoran yang besar. Saya doa, Bapa di surga, terima kasih buat makanan ini, semua orang dengar. Ngapain juga kayak gitu? Saudara, setidaknya saudara berdoa, telinga saudara mendengar. Bapa, terima kasih buat berkat yang kau berikan. Izinkan orang melihat engkau berdoa, tidak apa. Sehingga mereka memperhatikan, oh dia ini anak Tuhan. Amin, kekasih Tuhan. Malu karena bawa Alkitab. Ya, ke gereja. Saya sih tidak tahu kalau di daerah perkotaan. Tapi kalau daerah pedesaan, perkampungan, ya kan, masih ada hari ini anak-anak Tuhan yang memang membawa Alkitab, tapi malu. Gereja bawa Alkitab nanti dilihat fanatik lah, apalah, malu bawa Alkitab, akhirnya Alkitabnya tidak dibawa, ditinggal di rumah saat beribadah. Saudara tidak perlu malu, karena kalau ketika engkau malu menyatakan dirimu sebagai anak Allah, memiliki atribut sebagai orang Kristen, maka Allah sendiri akan malu mengakuimu sebagai anaknya. Dikatakan jangan malu juga akan perkataannya. Malu karena firman. Dan kau seolah-olah menutupi kebenaran firman itu. Saudara tidak boleh malu karena perkataan Kristus. Engkau mendengar firman Amsal 23:23 dikatakan, belilah kebenaran, jangan menjualnya. Saudara sudah mendengarkan firman dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, pertambahan iman. Karena engkau mendengarkan firman dari waktu ke waktu. Namun firman itu tentunya akan diuji, saudara. Pada waktu engkau diuji, di sanalah engkau mempertahankan kebenaran firman. Jangan engkau malu karena perkataan firman, saudara. Karena ketika engkau malu dan engkau menyetujui orang lain yang tidak sesuai firman, maka sia-sialah engkau mengandalkan Tuhanmu, saudara. Karena di akhir zaman Tuhan akan malu mengakui engkau sebagai anaknya. So, kekasih Tuhan, tidak semua orang yang pada akhirnya dibawa Tuhan ke surga yang mulia bersama dengan malaikat-malaikat kudusnya, diangkat Tuhan dalam tubuh kemuliaan ternyata. Karena masih ada anak-anak Tuhan yang malu akan pribadi Yesus, malu mengakui dirinya sebagai anak Tuhan, malu akan perkataan Tuhan, dan tidak pernah mengucapkan kebenaran firman karena dia malu. Kasih Tuhan, kebenaran is kebenaran, firman adalah firman. Jangan engkau pernah malu dan jangan pernah engkau ragu. Karena saat engkau malu akan perkataan firman,
berarti kau malu mempunyai Yesus sebagai Tuhanmu, saudara. Engkau mungkin di tempat-tempat yang minoritas, lingkunganmu mayoritas bukanlah anak Tuhan, bukanlah orang Kristen. Tetaplah engkau berdiri sebagai anak Tuhan dengan atribut kekristenanmu, saudara. Atribut bukan hanya bicara salib. Atribut bukan bicara hanya gambar Tuhan Yesus di rumahmu. Tapi atribut yang paling hakiki adalah gaya hidupmu adalah gaya hidup Kristus. Gaya hidupmu, gaya hidup sesuai firman Tuhan. Sehingga engkau akan diakui oleh Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali. Kasih Tuhan tidak perlu malu engkau mengakui dirimu sebagai anak Tuhan. Amin. Baik, oke. Hari-hari pertama ketika engkau mengenal Kristus, mungkin engkau dari latar belakang kepercayaan yang lama. Engkau mendengar Injil dan engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Minggu-minggu awal, bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama, bolehlah engkau dengan hikmat Tuhan menjaga rahasiamu bahwa engkau adalah anak Tuhan. Karena engkau takut sementara engkau menguatkan fondasi imanmu, engkau masih takut karena ketika keluargamu, sahabatmu, ataupun orang-orang yang ada lingkunganmu melihat bahwa engkau sudah pindah kepercayaan kepada Kristus, engkau akan dijauhi, engkau akan dicueki, engkau akan ditinggalkan, saudara. Tidak apa-apa, engkau menyusun strategi terlebih dahulu. Minta hikmat Tuhan dari waktu ke waktu sampai pada waktu titik tertentu. Engkau tidak boleh tinggal lama-lama di sana. Masa sampai mati orang tidak tahu kau punya iman percaya Yesus? Ada titik balik, saudara. Hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, tahun kedua, tahun ketiga, mungkin engkau masih menutupi imanmu di hadapan orang banyak. Tetapi saatnya tiba, engkau tidak boleh diam. Engkau memproklamirkan di hadapan manusia bahwa engkau adalah anak Yesus. Dan engkau tidak malu mengakuinya. Sekalipun engkau dianiaya, sekalipun engkau tertekan, sekalipun engkau dijauhi, Alkitab mencatat berbahagialah engkau karena engkau dianiaya oleh karena kebenaran firman. Karena engkaulah yang punya kerajaan surga. Kasih Tuhan. Yesus datang bukan hanya membawa damai. Alkitab berkata Yesus datang membawa pedang, memisahkan antara orang tua dan anak, suami dan istri, mertua perempuan sama anak perempuan. Bicara apa, saudara? Bicara ketika engkau dipanggil Tuhan, ditangkap hatimu, percaya Yesus, maka seisi dunia, seisi keluargamu akan membencimu, saudara. Dipisahkan untuk sementara waktu. Engkau kuat dalam iman, engkau bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Maka tiba waktunya firman Tuhan berkata, jika satu orang bertobat, maka seisi keluarga dimenangkan. Tiba saatnya ketika engkau bertekun di dalam iman, semakin hari berakar, bertumbuh dan akhirnya berbuah. Saudara, keluargamu satu persatu yang menjauhimu, yang membencimu, akan melihat hidupmu yang berubah. Ada gambar Allah di dalam hidupmu, ada gambar Kristus, perbuatan, gaya hidup, tingkah lakumu, sebagaimana Kristus menyatakan kasihnya kepada dirimu. Demikian kau menyatakan kasihmu, kasih Kristus di dalam dirimu kepada keluargamu. Satu persatu mereka akan melihat terang di dalam kehidupanmu. Mereka akan melihat cahaya di dalam hidupmu, sehingga satu persatu keluargamu demi kemurahan Tuhan akan diselamatkan. Kasih Tuhan,
saya ingatkan hari ini. Mari sama-sama jangan pernah malu mengakui Yesus sebagai Tuhan di tengah keluargamu, di tengah lingkungan kerjamu, di tengah-tengah kerabat, sahabat, teman-teman. Jangan juga malu mengakui perkataan Kristus, malu mengakui firman Kristus. Engkau pegang firman, pertahankan firman. Tentunya firman sesuai dengan Alkitab. 66 kitab Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai dengan Maleakhi, 39 kitab. Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu, 29 kitab. Itulah pondasi kita, pegangan kita, iman kita di situ, saudara. Tidak ada Alkitab yang lain, tidak ada kitab-kitab yang lain, saudara. Pegang itu, sehingga pada waktunya nanti Tuhan datang kedua kali, engkau dan saya diterima Tuhan, dan Tuhan tidak malu terhadap kita. Mari kita berdoa kekasih Tuhan, biarlah firman hari ini menerangkan hati dan hati kita. Jangan keraskan hatimu, jangan pernah malu akan Kristus, jangan pernah malu akan perkataannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat penerangan firman di hari ini. Ajar kami Tuhan sejak hari ini, untuk Tuhan tidak malu mengakui Yesus sebagai Tuhan di hadapan keluarga kami, di hadapan kerabat kami, teman-teman, dan dimanapun kami berada. Dan tidak malu memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi pelaku-pelaku firman. Jika ada anak-anak Tuhan hari ini yang masih malu, ampuni dosa dan kesalahan mereka. Berikan keberanian bagi mereka, hikmat yang daripada Tuhan untuk menyatakan iman mereka pada dunia, sehingga dunia melihat, dunia mengerti bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang terpilih. Terima kasih Bapa yang baik. Secara khusus hari ini hamba berdoa untuk saudara-saudara seimanku yang sedang sakit. Kasih Tuhan, jika engkau mendengarkan firman hari ini sedang sakit, apapun penyakitmu, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Firman Tuhan berkata, oleh bilu-bilu darah Yesus sembuhlah sakitmu. Dan aku berdoa, ya Tuhan Yesus, minta belas kasihan-Mu. Aku minta belas kasihan-Mu Tuhan. Jamahlah bagian tubuh saudara-saudara yang sakit. Jamahlah di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus yang dulu telah menyembuhkan mata yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, bahkan mati dibangkitkan. Yesus yang sama hari ini sanggup menyembuhkan setiap sakit, penyakit apapun yang sedang dialami saudaraku. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu yang membutuhkan pengharapan kesehatan, agar mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala, bertanggung jawab untuk hidup yang Tuhan percayakan hari ini. Tuhan, aku berdoa jika anak-anak-Mu yang punya masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, Tuhan Roh Kudus tuntun berikan hikmat kepada mereka masing-masing untuk menemukan jalan keluar, dan sehingga mereka sanggup menanggung dan mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada. Jika mereka bersalah karena masalah yang mereka buat, Tuhan ampuni. Ampuni. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa yang hamba menaikkan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, jika firman ini jadi berkat bagi saudara, sharingkan, bagikan kepada keluargamu, saudara-saudara seimanmu, agar mereka mempunyai berkat yang sama seperti engkau alami. Sehingga sama-sama kita semakin hari bertanam, bertumbuh, dan berbuah, menghasilkan buah yang lebat bagi kerajaan Allah, dipermuliakan, diperbesar di tengah dunia ini. Tuhan Yesus